Kita kan dialog ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak seminar. Kalau ada yang pegang buku catatan, ujian nasional udah nggak diadakan. Ya, jadi nggak apa-apa. Gitu ya. Pertanyaannya Kang Andre sebenarnya juga saya rasakan Bapak dan Ibu. Karena kalau kita mengurus anak kita ketika kita menjadi ayah dan ibu, kalau secara logikanya terlambat, gitu ya. Pasti kita agak susah karena ada anak-anak yang kalau kita sudah menjadi status kita ayah dan ibu, di Indonesia ini ada sekitar hampir 85% Bapak dan Ibu yang namanya absent father dan absent mother, gitu Bapak Ibu. Jadi seorang ayah yang absen, seorang ibu yang absen. Maksudnya absen itu gini Kang. Jadi ayahnya ada secara fisik saja, tetapi ayahnya nggak hadir di tempat amanah yang lain, gitu Kang. Dan Allah mengamanahkan kepada kita kan ada 5 ya, itu Bapak Ibu ya. 5, 1 amanah fisik. Itu amanah fisik itu nggak terlalu susah lah gitu Kang ya. Yang penting kita mencari dana, mencari uang itu yang penting pulang itu jangan dibawa ya yang haram gitu ya, yang tidak baik, itu amanah fisik. Karena amanah fisik ini Bapak dan Ibu kalau kita nggak jalankan, pengaruhnya nanti di usia SMP anak kita. Jadi apa-apa yang dimakannya yang syubhat dan haram itu pengaruhnya kalau dia tidak bisa dilihatnya di usia dini. Tapi dilihatnya nanti di usia balik sebenarnya, usia 14, 15, 16 tahun. Kalau susah diatur anak kita dan gampang untuk masuk ke yang negatif, itu penelitian di Amerika Serikat terhadap 7.000 kepala keluarga muslim, itu dilakukan penelitian bertahun-tahun, salah satu penyebabnya adalah bukan karena behavior, bukan karena persoalan parenting, bukan karena persoalan fathering, tapi karena terlalu banyak uang, makanan, dan minuman yang haram yang masuk ke dalam diri anak-anak kita. Itu satu ya. Nah, Kang Andre, jadi absent father itu adalah ayah yang absen, dia hanya mengurus makanan saja fisik, tetapi tidak menjalankan 4 amanah yang lain. Itu Bapak Ibu ya, amanah yang lain itu adalah amanah spiritual. Itu apa sih contohnya amanah spiritual? Bapak dan Ibu, contohnya kalau anak kita kelas 7 SMP itu kan tahap perkembangan spiritual yang dikategorikan tahap perkembangan puncak yang kedua. Artinya anak kita kelas 7 SMP itu, kalau bapaknya nggak sholat subuh ke masjid, itu menjadi musibah itu ayah bunda. Gitu. Kalau bapaknya nggak sering baca Al-Quran, itu jadi musibah. Kalau bapaknya nggak sering mencontohkan bagaimana laki-laki itu bagi anak laki-laki beragama, itu musibah buat anak-anak kelas 7 terutama. Ya, baik. Karena apa? Karena kelas 7 itu anak-anak sedang butuh banget seperti apa laki-laki beragama sebenarnya. Ayo. Jadi seperti apa laki-laki itu beragama, baik dalam sikap, mau ujaran, mau tindakan. Gitu. Nah, absent father itu adalah ayah yang hadir secara fisik, tetapi jam 4 lebih itu Bapak Ibu ya, anak-anak laki-laki terutama nggak ngelihat ada persiapan seorang laki-laki beragama itu seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Atau anak perempuan tidak merekam di bawah sadarnya dia, kelak kemudian hari, salah satu kategori untuk dia memilih calon suami itu adalah orang yang bangun jam 3:30 gitu Bapak Ibu. Jadi itu dia susah, nggak ada kategorinya. Nggak ada yang disimpan di bawah sadarnya, di bawah imprintnya dia, sehingga ketika dia memilih suami, dia gampang-gampang aja. Itu dia nggak memilih yang itu, Bapak Ibu ya. Dia memilih suami yang suaminya apa gitu, tajir gitu Bapak Ibu ya, yang hebat gitu. Tetapi dia lupa untuk membuatkan kategori orang yang akan menjadi suamiku itu adalah orang yang sholat subuh apa-apa gitu Bapak Ibu ya. Kenapa itu nggak menjadi kategori dia? Karena dia nggak mendapatkan imprint itu. Karena di masa terbaik spiritualnya, anak perempuan kita nggak ada yang direkam soal itu. Betul apa? Jadi nanti kalau dia punya menikah, Kang Andre, kalau ada suaminya nggak baca Al-Quran 1 kali 24 jam, bagi dia nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena apa? Karena nggak ada itu rutinitas di bawah sadarnya dia, terutama di usia SMP kelas 7 ke 8 ke bawah. Itu apa? Itu satu. Yang kedua adalah, yang ketiga, ayah yang tadi itu, Pak Andre, adalah ayah yang tidak ikut bertanggung jawab di persoalan intelektual. Kalau intelektual itu apa ya contohnya? Kalau intelektual itu anak SMP, kalau saya mengusulkan ke Bapak dan Ibu, kalau dia ada masalah, jangan selesaikan. Anak SMP itu jangan selesaikan masalahnya kalau dia masalah. Karena kita hadir, kalau anak SMP itu kelas 7, itu hadirnya sebagai seorang coach, bukan sebagai seorang teacher. Kalau teacher itu ya kelas 6 ke bawah lah gitu Bapak Ibu ya. Yang maksud saya kalau teacher itu kalau ada dia masalah kita dampingi langsung gitu Bapak Ibu.
Tapi kalau anak SMP itu kelas 6 sebenarnya, kelas 6 itu kalau dia ada masalah, seperti pula Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi datang itu as a coach, datang itu sebagai seorang coach. Coach itu kan nggak pernah menyelesaikan masalah. Gitu benar ya? Seorang coach nggak pernah menyelesaikan masalah. Seorang coach itu dia membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Nah itulah sebabnya kenapa anak-anak kelas kita SMP itu, Kang Andre, kenapa kalau ada masalah kita balikin ke dia gitu, gitu ya, ya benar ya. Sama seperti kita di Hikmat Teladan, kalau ada masalah anak-anak kembalikan ke dia. Bagusnya ke menurut kamu seperti apa? Seperti pola Nabi Ibrahim. Karena salah satu pola akil bali yang terbaik itu adalah pola Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nah, itu intelektual. Kalau secara emosional, ayah ibu yang absen itu adalah ayah ibu yang mengurus hanya persoalan fisik, tapi secara emosional saya ambil contoh ya Bapak Ibu. Ini contohnya saya. Tapi Bapak Ibu nggak usah contoh, nggak usah contoh nih Kang Adri. Dulu anak-anak di usia SMP kelas 6 itu setiap pamit sama saya selalu pertanyaan saya itu, misalnya anak pamit gitu ya, aku pamit gitu ke sekolah. Selalu yang saya ingatkan itu persoalan fisik. Gitu, bekal udah, itu apa itu Bapak Ibu ya. Selalu itu yang saya ingatkan. Jadi kenapa saya nanya bekal? Karena begitulah cara pikir saya. Gitu Bapak Ibu. Karena begitulah cara pikir saya, itu paradigma saya, begitulah muncul sebagai kepribadian saya. Jadi anak-anak tak pernah saya anggap ada perkembangan emosionalnya, ada perkembangan sosialnya, nggak ada. Jadi setiap subuh itu setiap pagi itu bapak dan ibu, kalau anak pamit saya bilang ayah aku pamit, ya salim sudah itu Bapak Ibu ya. Saya nanya bekal mas bekal ini PR udah belum PR? Gitu loh Bapak Ibu. Padahal anak-anak di umur itu nggak suka ditanyain bekal sama ditanyain PR, Bapak Ibu ya. Yang paling berkembang itu emosional dan sosial. Gitu Ibu ya. Jadi saya baru Kang Andre, baru setelah anak-anak mau ke SMA, saya baru tahu gitu Kang Andre, bahwa sudah hampir 4 tahun anak-anak nunggu saya di setiap pamitan itu Kang Andre, nunggu jangan nanya hafalan gitu loh Bapak Ibu. Anak-anak selalu bilang maunya gitu, jangan nanya hafalan, jangan tanya soal PR. Tapi anak-anak satu hari Bapak Ibu sudah mulai kelas 3, saya bilang nih, saya tanya mau berapa orang, apa sih pamitan yang paling bagus itu apa? Kalau anak-anak SMP kelas 6 ke atas itu sebenarnya yang paling bagus itu karena berkembang emosional dan sosialnya, yang ditanyakan persoalan emosinya gitu Bapak Ibu atau persoalan sosial gitu. Oh saya baru saya rubah Bapak dan Ibu setelah sekian tahun. Anak satu hari kan ada pamit gitu ya. Waduh saya sedang masa bersalah betul gitu Bapak Ibu ya ke anak-anak. Karena saya berkhianat gitu dengan amanahnya Allah. Allah amanahkan itu emosional dan sosial. Tapi saya selalu menganggap anak saya SMP seperti anak SD gitu Bapak Ibu ya. Setelah saya insaf gitu dengan Anda, saya insaf. Kemudian pamit dan anak pamit, ya aku pamit. Tangannya nggak saya lepas gitu Bapak Ibu ya. Ini kan pernah contohkan Rasulullah SAW untuk tidak melepaskan, sebelum dilepaskan tangan kita, jangan lepaskan tangan kita gitu Bapak Ibu. Saya nggak lepaskan tangan saya pegang erat tangan anak saya. Terus anak saya bilang gitu, ayah kenapa? Ayah sehat gitu ya. Ya Allah tanya saya sehat gitu ya. Kemudian baik, ayah sehat. Kemudian saya bilang ayah nggak sehat nak. Terus kenapa tuh tiba-tiba saya nangis itu Bapak Ibu nggak kuat ya, nggak kuat. Karena nggak kuat nih gini ayah muda. Saya nggak kuatnya nanti kebayang seperti bagaimana nanti saya bertanggung jawab pada yang mau disab itu Bapak Ibu. Dan kata seorang ulama Abdullah Nasirwan yang bukunya sering Bapak Ibu baca, bahwa salah satu hisab kita nanti itu adalah anak-anak itu akan ditanya per tahap perkembangan itu Bapak Ibu ya. 0-2 tahun apa yang kamu lakukan terhadap anak tidak ya udah 4 sampai 7 tahun, karena setiap itu amanahnya berbeda. Anak kelas 5, 6, 7 itu berbeda tahap perkembangannya, berbeda amanahnya, berbeda tanggung jawabnya gitu ya Bapak Ibu. Saya nangis itu Bapak Ibu. Anak saya megangin tangan saya, kalau ayah sakit ke rumah sakit gitu ya. Saya dalam hati saya bukan nggak bisa nak, di rumah sakit nggak ada dokternya gitu Bapak Ibu ya. Gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya nggak kuat, saya peluk anak saya. Saya bisikkan anak saya, mau nggak kamu maafkan ayah sekian tahun yang lalu? Kata anak saya, apa salah ayah? Gitu. Pertanyaan salah ayah cuma salah nanya nak, gitu ya. Apa? Gitu. Hampir setiap kita bertemu nih setiap hari, ayah selalu bilang nak gimana bekal? Hafalan kamu jangan lupa, gitu Bapak Ibu ya. Nanti PR udah
Gimana kalau ayah nanya sekarang, kata anak saya, ayah mau nanya apa? Saya tatap anak saya terus saya bilang, nah, kamu bahagia nggak pagi ini? Emang sudah lama air mata airnya kering gitu loh Bapak Ibu ya. Anak saya melepaskan tangannya, kemudian dia bilang, boleh nggak aku meluk ayah? Ini yang kutunggu tahun beberapa tahun yang lalu, kami pelukan pagi ini. Terus kita nangis, saya nangis, anak saya nangis. Terus saya bilang, Mas, nanti khawatirnya telat. Nggak apa-apa ya, kalau soal aku matematika, hafalan gampang aku kejar. Tapi ke persoalannya aku nggak bisa kejar, gitu kata anak saya itu. Nah, itu salah satunya Kang Andre yang tadi Kang Andre bilang itu bahwa ketika kita kesusahan sekarang menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, kesusahan itu sudah kita buat dari dulu sebenarnya. Ada seorang ulama Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan bahwa kenapa kita repot sekarang menjadi orang tua? Karena bukan persoalan ketika kita punya anak, tetapi dulunya ketika kita pranikah, kita udah nggak bersiap sebenarnya untuk menjadi seorang ayah. Jadi kita menikah itu kan ada ya. Ini maksudnya apa mau diceritakan? Khawatir menyesal gitu? Enggak usah ya. Untuk pranikah diceritakan nggak apa-apa. Boleh ya? Ya. Khawatirnya ibu-ibu bapak nyesal. Enggak, saya. Jadi sebenarnya kan kita susah ngurus anak-anak sekarang. Katanya kan bukan hanya persoalan kita sudah jadi orang tua, tapi di pernikah kita belum selesai gitu loh. Jadi di pernikah kita dulu, ketika kita menikah, saya belum utuh menjadi seorang laki-laki sebenarnya. Kemudian saya menikah. Maka ketika saya menikah itu saya menjadi absent husband. Absent husband itu apa? Saya bisa memenuhi fisik istri, kebutuhan istri saya, tapi istri saya kering kelontang dalam kebutuhan perkembangan di kebutuhan psikologisnya. Saya susah memuji istri, Bapak dan Ibu. Kenapa saya susah memuji istri? Karena kelaki-lakian saya belum selesai. Saya dulu waktu pranikah, karena dulu waktu kecil juga nggak pernah dipuji, itu Bapak Ibu, saya nggak memperbaiki diri, saya susah untuk memuji orang. Jadi itu nggak saya perbaiki, padahal salah satu sikap laki-lakian itu kata Rasulullah SAW adalah kita harus menjadi rijal. Itu Bapak Ibu. Rijal itu adalah orang yang memenuhi semua kebutuhan istri kita. Itu Bapak Ibu. Baik lahir maupun batin. Jadi saya nikah, itu kan hari saya susah. Nah muncullah saya menjadi absent husband. Jadi sebenarnya saya sudah absen sebenarnya dari awal. Kemudian di 5 tahun pernikahan, itu saya nggak menggunakan ayat Allah SWT yang Allah sebutkan kunna libasul lakum antum libasul lahunna. Itu apa ini ya? Dan 5 tahun pernikahan itu adalah masa-masa yang sulit. Itu betul Bunda? 5 tahun pernikahan masa-masa yang sulit. Nggak ada yang mau berani jujur. Kalau saya itu masa-masa yang sulit. 5 tahun pernikahan. Kita menikah dengan 2 orang yang kapasitas yang berbeda, pola asuh yang berbeda. Mustahil lah jadi sakinah mawaddah warahmah kalau nggak diusahakan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi saya ketika 5 tahun pernikahan itu Kang Andre nggak menggunakan ayat itu. Saya nggak pernah bilang sama pasangan saya, Dek, kamu ditakdirkan Allah menjadi pakaian aku pakaian, aku menutup aibmu, kamu menutup aibku. Kami nggak jalankan program itu. Jadi kami tutupi dengan sesuatu yang sifatnya sebenarnya bukan esensi tapi aksesori. Liburan kemana, gitu Bapak Ibu ya, pergi ke mall. Sebenarnya kami pergi ke mall mau apa tuh berdua dekat, tapi hati kami jauh sebenarnya, itu Bapak Ibu. Maka gampang bertengkar. Itu Bapak Ibu yang gampang bertengkar. Kenapa orang gampang bertengkar? Karena walaupun dia dekat, tapi hatinya jauh sebenarnya, gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kemudian Kang Andre bilang bahwa anak ditakdirkan Allah ada amanah, saya muncul karena menjadi absent husband, saya muncul menjadi absent father, istri absent wife, dia akan muncul menjadi absent mother. Jadilah anak-anak ini dipegang oleh 2 orang yang absen sebenarnya, itu apa itu? Jadi kalau begitu ayah dan bunda, kita mendengar tadi yang disampaikan oleh anak-anak yang sangat luar biasa. Kita aplaus buat anak-anak kita tadi Bapak Ibu ya. Tadi di awal sudah sangat luar biasa. Saya sebenarnya nahan air mata ketika saya mendengar tilawah tadi yang dibacakan anak-anak kita yang sangat luar biasa. Kemudian ada harapan. Jadi banyak sekali anak-anak kita, jumlahnya 20 juta Bapak dengan anak-anak seluruh Indonesia yang mengalami depresi. Apa depresinya? Bukan karena persoalan dia, tapi karena persoalan salah asuh oleh Bapak dan Ibu. Itu jumlahnya 20 juta. Ini bukan kata saya, Bapak Ibu. Tapi ini resmi oleh negara kita, jumlahnya 20 juta. Kalau 20 juta ini dalam kondisi yang salah asuh terus, dia berpotensi untuk menjadi, maaf ya Bapak Ibu, gangguan jiwa anak-anak kita.
Udah ya, jadi depresi berat. Jadi Kang Andre, kalau Kang Andre tanya seperti itu sebenarnya adalah uh, masa-masa yang sangat sulit sekarang ke depan ini persoalannya mari kita mengarahkannya bukan ke anak sebenarnya itu Kang Andre, tapi mengarahkannya ke diri kita. Nah, oleh sebab itu Kang Andre, saya ada bahan sedikit nih, bahan sedikit yang mudah-mudahan nanti kita bisa sharing sama-sama. Itu apa itu ya? Boleh ya? Insya Allah ya. Baik. Kang Andre di sini aja. Ya, baik. Ya, saya penakut orangnya Kak. Baik. Ini apa ayah dan bunda? Saya izin ya berdiri. Gitu apa ya? Jadi judul untuk kebutuhan tadi kebutuhan untuk menyuruh ibu bapak datang ke sini tadi selaras dengan cinta sehaluan menggapai surga. Itu judulnya. Judul kalau bapak dari rumah mendengar itu datang ke sini. Tapi di sini saya rubah judulnya. Intinya sama sebenarnya. Judulnya adalah parenting partnership. Jadi ini judulnya agak lebih serius gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini kita partneran untuk mengurus anak-anak kita. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, parenting partnership ini mudah-mudahan ini nggak terlalu lama ya Bapak Ibu saya presentasinya. Parenting partnership ini sederhananya adalah ada dua. Ada kita berpartner dengan guru, dengan eksternal, dengan mitra. Saya sebutnya mitra. Nah, biasanya mitra itu sangat harus dioptimalkan di usia SMP. Jadi kalau saya bilangnya, maaf ya punten ya Bapak Ibu, kalau sekolah SMP dengan orang tua seharusnya sudah bikin kesepakatan yang lebih ketat. Jadi kalau orang tua nggak datang, harusnya ada konsekuensi. Itu Bapak Ibu ya, karena ini nggak bisa main-main di usia-usia ini. Karena usia ini adalah usia proyek yang kalau kita nggak jalankan berdua, nanti ke depannya anak-anak jadi dewasanya susah. Namanya proyek akil balik. Itu Bapak Ibu. Kalau proyek akil balik ini nggak berdua, kita jalankan sekolah dan rumah, susahnya luar biasa. Ya, baik. Nah itu yang sebelah kiri, kerjasama orang tua dengan guru, parent teacher partnership, kerjasama mengoptimalkan proses belajar dan perkembangan anak. Nah kemudian yang kedua adalah proses partnership antara ayah bunda dengan keluarga, ayah dengan bunda atau dengan ayah dengan keluarga, bunda dengan keluarga. Nah Bapak Ibu, di semua parenting partnership ini, yang paling penting sebenarnya bukan bekerja sama antara ayah dengan bundanya atau ayah bunda dengan sekolahnya. Tapi yang paling penting, yang paling mendasar adalah apakah ayah sudah bekerja sama dengan diri sendiri apa belum? Itu dulu yang paling penting. Yang paling penting kedua adalah apakah bunda sudah bekerja sama dengan dirinya. Karena kalau di perusahaan itu merger nggak bisa kalau dua-duanya sakit gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi harusnya dua-duanya memastikan sehat lebih dahulu baru kita bekerja sama. Ya Bapak Ibu ya. Kalau ada orang tua dengan sekolah, orang tuanya nggak sehat, hubungannya dengan sekolah, susah mau seperti apapun acara, susah gitu loh Bapak Ibu untuk kerjasama. Jadi target kita partnership itu adalah harusnya kerjasama dengan diri kita dulu. Tadi yang saya menyebutkan, apakah bunda sudah memperbaiki dirinya lebih dahulu? Misalnya mengetahui kelemahan kekurangannya apa sebelum bekerja sama dengan pihak ayah. Itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai gini, kita sudah bekerja sama, sementara bunda belum memperbaiki diri. Apa memperbaiki diri? Misalnya gini, bunda adalah orangnya yang nggak mau disalahkan. Ada gitu ibu-ibu yang nggak mau disalahkan? Ada ya? Ada ya? 90% lah di sini ya. Mbak Ibu enggak di sini. Biar saya aman pulang. Ya. Jadi ada ibu-ibu yang seperti itu. Maksud saya begini ayah. Ada ibu-ibu yang sebenarnya dia nggak suka. Kalau ada apa-apa itu dia harus membantah dulu gitu loh Bapak. Ada ibu-ibu itu kenapa? Karena persoalan utang pengasuhan yang belum selesai. Dianya sebenarnya nggak mau membantah suaminya, tetapi karena hutang ini, karena kepribadian yang suka membantah ini, yang disebut dengan hutang pengasuhan ini belum selesai. Ya Bapak Ibu ya. Maka ini kita selesaikan dulu. Karena kalau ibu-ibu suka membantah, susah kerjasama sama suami. Gitu ya benar. Nah, demikian juga dengan para ayah, para kita Bapak Ibu. Sudahkah kita ngecek ke diri kita, bekerja sama dengan diri? Pekerjaan yang paling berat itu adalah bekerja sama dengan diri kita masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Bekerja sama dengan orang mah gampang gitu Bapak Ibu ya. Tapi bekerja sama dengan diri itu susah. Seperti misalnya, ayah saya nyontohkan ke diri saya Bapak Ibu. Saya dulu kerepotan kerjasama dengan pasangan saya. Kenapa? Karena ada salah satu sifat laki-laki, laki-laki yang saya nggak punya, yaitu namanya empati dan kontrol diri. Itu Bapak Ibu. Empati dan kontrol diri. Saya nggak punya. Kalau mau punya sedikit, Bapak Ibu. Jadi susah sekali misalnya kalau kita nggak punya empati,
untuk memikirkan perasaan pasangan itu susah. Itu apa itu? Untuk memberikan semacam, ya Allah deh, makasih ya, masakannya enak banget, susah tuh ngomong. Untuk ngomong makasih, minta maaf itu susah luar biasa. Apalagi untuk mengatakan, ya Allah kamu cantik banget sih pagi ini, itu susah luar biasa. Itu bisa stroke tuh Bapak Ibu. Tidak ngomong itu. Saya susah tuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya punya utang pengasuhan. Ketika saya menikah, saya nggak memperbaiki itu. Ketika saya menikah dalam 5 tahun pertama pernikahan saya nggak ngomong sama istri saya, dek, kamu penutup aib saya penutup aib. Aib saya adalah, kalau kamu susah nanti mendapat pujian dari saya, itu aib saya. Karena Allah mentakdirkan kita berpasangan, kamu orang terbaik menyelesaikan persoalan ini sebelum anak kita datang. Sebelum parenting partnership kita lakukan. Itu apa? Jadi yang paling susah itu adalah anak sudah datang, sementara bapak ibunya, bapaknya masih empatinya nggak ada gitu bapak ibu. Kebayangnya ayahnya ibu yang sudah pagi nyuci apa-apa gitu, ayahnya pegang WA, kakinya diangkat, gitu pagi-pagi, istrinya bawa pakaian, hilir mudik bawa pakaian apa gitu. Kemudian ayahnya masih begini, istrinya sudah batuk-batuk kecil tiap lewat, gitu bapak ibu. Gak ada tuh perasaan suaminya, gitu bapak ibu. Gak ada perasaan. Paling si suami, saya dulunya bapak ibu, paling saya bilang gitu, deh hati-hati jatuh. Terus gimana mau kerja bersama dengan kenapa kita membangun parenting partnership berdua? Nah itulah bapak ibu yang berkah SWT. Akhirnya setelah pandemi di Indonesia ini, sebuah lembaga NGO melakukan penelitian kenapa orang banyak bercerai, kenapa orang banyak berpura-pura dalam pernikahannya, karena itu menyusahkan bagi kami anak-anak itu bapak ibu. Salah satunya adalah 45% pasangan di Indonesia itu sedunia tapi nggak sesurga, serumah tapi nggak sejiwa sebenarnya. Itu apa itu? Jadi setiap hari mereka datang ke sebuah namanya shelter, itu rumah. Ya, mereka datang ke situ, sementara mereka adu fisik, mereka ketemu secara fisik, tapi jiwa mereka nggak ketemu sebenarnya. Sesungguhnya jiwa mereka nggak ketemu. Terus gimana mereka mau partnership? Itu apa itu? Gimana mereka mau mengatakan, biar aku aja ya anak-anakku, biar aku aja, mas kamu bangun, kamu bangun sholat subuh ke masjid. Gimana? Gimana komunikasi itu berjalan? Karena sesungguhnya kita belum bekerja sama dengan diri kita sendiri. Baik, akhirnya muda, janjinya nggak lama-lama, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini fenomena anak remaja yang seringlah Bapak Ibu saya lihat. Fenomena anak-anak yang Bapak Ibunya nggak punya hubungan, nggak punya relationship, nggak punya parenting partnership, lahirlah anak-anak yang seperti ini. Anak-anak yang belas namanya, itu Bapak Ibu ya. Belas itu anak-anak yang pertama yang bored, gampang bosan. Kenapa gampang bosannya Bapak Ibu? Kenapa kira-kira anak-anak kita sekarang gampang bosan? Kenapa Bapak Ibu? Iya, kenapa boring? Karena memang di rumah tuh nggak ada entertain Bapak Ibu. Nggak ada entertain. Nggak ada dialog antara Bapak Ibunya, nggak ada saling bercanda antara Bapak Ibunya, nggak ada. Di rumah itu jarang anak-anak mendapatkan bapaknya yang laki-laki ketawanya ngakak gitu loh Bapak Ibu. Karena semuanya udah selesai dengan selesai dengan emoticon yang akhirnya ketawa ngakak. Akhirnya emoticon Bapak Ibu yang ada gitu Bapak Ibu. Tapi anak laki-laki nggak pernah mendapatkan yang dia simpan. Begini laki-laki bahagia itu seperti ini. Gitu, dia nggak simpankan ini. Terutama di usia-usia sekarang. Bapak-bapak, khususnya bapak-bapak, biar anak kita nggak bor, itu Bapak Ibu. Bapak nanti kalau punya anak SMP, kalau mau ketawa, ketawa aja Pak depan dia. Nggak usah terlalu jaim gitu. Saya lucu banget gitu Bapak, nggak usah. Nggak usah Bapak Ibu, ketawa aja. Gitu ya udah. Supaya apa? Anak laki-laki terutama, dia mau merekam beginilah laki-laki itu bahagia. Anak SMP ini Bapak Ibu, dia harus merekam 4 dari ayat. Satu, bagaimana laki-laki khawatir, dan bagaimana laki-laki menyelesaikan kekhawatirannya. Kedua, bagaimana laki-laki takut, bagaimana laki-laki menyelesaikan ketakutannya. Kemudian ketiga, bagaimana laki-laki itu cemas dan menyelesaikan kecemasannya. Dan bagaimana laki-laki itu bersuka cita, dan bagaimana dia menyelesaikan sukacita. Itu direkam dari Bapak selama usia-usia akil balik. Ya. Baik, yang kedua adalah lonely. Karena lonely ini anak-anak yang kesepian. Baik. Ya. Nah Bapak Ibu, anak yang kesepian ini, anak remaja SMP, kenapa kesepian? Kira-kira kenapa Bapak Ibu anak yang kesepian? Jarang komunikasi ya Bapak Ibu ya. Bapaknya di kamar, terus kemudian ibunya lagi nonton TV, si bapak pengen teh manis. Kalau dulu kan bapak kita ngomong ya Bapak Ibu ya,
Teh manis, sekarang bisa lewat WA. Ya, gitu. Tolong teh manis. Istri lagi nonton TV, lagi memang nanggur, itu apa balas, maaf Pak, lagi nanggur. Bisa nggak nanti si Mbak aja bikinkan teh manis? Udah baik. Sudah, akhirnya si ibu WA ke si Mbak yang di dapur, Mbak bikinin Bapak teh manis. Si Mbak jawab, teh manisnya manis banget, setengah manis, atau manis banget seperti aku, atau seperti apa gitu Bapak Ibu. Apa gitu Bapak Ibu. Jadi ada dialog, ada komunikasi, ada. Tetapi ini hadis nggak terdengar gitu Bapak Ibu. Padahal akil balik itu Bapak Ibu, anak perempuan harus bercontoh bagaimana bapak menasihati ibu. Tadi yang disebutkan, supaya itu merekam kemudian hari, dia bisa memilih calon laki-laki yang datang ke dunia gitu loh Pak. Jadi kalau anak perempuan kita nggak dapat apa-apa dari ayah, bagaimana seorang ayah menghebatkan istrinya, memuji istrinya, menghargai istrinya, nggak ada catatan bagi anak perempuan kita di akhir balik. Sehingga gampang banget ditipu sama orang laki-laki itu loh Pak. Ada anak laki-laki yang bilang itu makan di traktir, terus anak laki-laki lihat ke anak perempuan kita di SMP, terus kemudian kata anak perempuan, kenapa sih kamu lihat-lihat aku? Anak laki bilang bahwa aku boleh jujur nggak? Ya boleh. Terus anak laki-laki bilang, sepanjang hidupku aku nggak pernah melihat mata seindah mata kamu. Itu apa itu? Nah, anak perempuan udah selesai sama bapaknya, karena perempuan dia bilang udah selesai, it's enough. Udah selesai sama bokap gue, itu bapak. Sudah selesai sama bapak saya. Saya nggak butuh itu lagi. Kantung jiwa emosional saya sudah penuh. Itu bapak ibu. Jadi kalau anak-anak yang nolong bisa gampang bapak ibu. Itulah sebabnya BKKBN dalam penelitiannya apa? Anak perempuan di Indonesia ini real bapak ibu ya, bukan dari kata saya. Yang umur 16 sampai umur 19-20 tahun yang sudah melakukan hubungan suami istri keluar pernikahan itu jumlahnya 63%. 63% bapak ibu. Sekarang ini ada dua caranya berhubungan suami istri anak-anak kita di kota besar. Satu berhubungan beneran secara fisik, yang kedua berhubungan secara virtual. Gitu Bapak Ibu ya. Ini jumlahnya 63%. Apa salah satu sebabnya? Karena perempuan kita belas. Anak perempuan kita kesepian. Mana sebenarnya ucapan yang laki-laki bisa dia pegang, mana ucapan laki-laki tidak bisa dia pegang. Itu gak ada dalam rekaman dia di usia terbaiknya dia menjadi seorang perempuan. Itu Bapak Ibu. Ya, baik. Ini ciri-cirinya, Bapak Ibu, ada angry, yaitu anak-anak remaja yang gampang marah. Kalau ada apa-apa, kalau nggak dia flight, dia fight. Kalau dia nggak marah, kalau nggak dia kabur, gitu Bapak Ibu. Ada masalah, kalau nggak dia marah, maka dia kabur. Kemudian yang berikutnya adalah stres. Nah, stres ini ada dua sebab ayah bundanya anak remaja kita yang stres. Satu, stres karena akademik, kemudian stres karena pengasuhan. Stres akademik itu adalah ketika dia ke sekolah di usia SMP dan SMA-nya, guru-gurunya pegang anak kelas 7 tapi nggak ngerti anak kelas 7. Saya ambil contoh nih Bapak Ibu ya. Misalnya guru masuk nih kelas 7 SMP, masuknya seperti anak SD ke kelas SD. Jadi masuk gurunya, kemudian anak-anak SMP di belakang yang garis belakang itu bisa nebak. Nah, berdiri di tengah. Batuk nih, batuk. Nah, batuk. 2 kali batuk. Tarik nafas. Benar loh Pak. Tarik nafas, tarik nafas. Al-Fatihah, bisa dari Al-Fatihah. Benar. Tapi ini cocok nih Bapak Ibu buat anak-anak SD itu cocok banget. Anak SMP semua kebutuhannya hormonnya menanjak luar biasa. Dia nggak suka yang linear, gitu Bapak Ibu. Dia suka yang zigzag, dia suka yang out of the box, itu lah Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya kenapa kita berburu di mana saja masuk itu memberikan sesuatu yang anak-anak gitu loh Bapak Ibu. Kenapa Bapak pulang punya anak SMP jangan yang lempeng-lempeng aja gitu Bapak Ibu. Misalnya Bapak pulang di sekolah atau Ibu pulang di sekolah atau pulang dari kerja, anak SMP Bapak Ibu pulang. Terus Ibu anak-anak nanya, Bun, Bunda dari mana? Dari kerja. Gimana Bun keadaan tadi? Macet Bun? Iya, kode rumah. Anak SMP nggak suka nih jawaban ini Bapak Ibu. Nanya bapaknya pulang Pak, gimana gitu macet gitu. Macet. Gimana Bapak macetnya seperti apa? Nasib udah begini. Kita nggak suka nih nasib. Anak SMP itu sukanya apa Bapak Ibu? Yang hormonnya itu Pak, nanti sampai umur ke 1 SMA 2 SMA jumlahnya 800%. 800%.
Dia susah kelola, Pak, 800%. Dia susah kelola. Hormon di dalam itu susah untuk melihat ada lawan jenis, untuk melihat sedikit di pornografi dia, Pak. Susah, 800% susahnya dia mengelola. Jadi kalau kita datang dengan orang yang lempeng-lempeng aja di Bapak Ibu, gimana kita mau komunikasi dengan anak kita yang sedang berkecamuk seperti ini? Gitu ya, Bunda ya. Jadi kadang-kadang Bapak pulang dengan yang agak sedikit. Kalau ditanya, Bapak cerita apa nih gitu ya, misalnya apa, Ibu cerita apa gitu misalnya. Jadi yang ngelus-ngelus, mau saja ngelusin bukan perusahaan syariah Bapak Ibu ya, tapi gimana Kang Andrea? Agak yang bikin kejutan lah gitu Bapak Ibu ya. Nah, baik. Itu stres di sekolah, stres sekolah yang menyumbang nanti 20 juta anak kita mengalami depresi. Gitu ya, Bunda ya. Nah, kemudian sama seperti ini Bapak Ibu, kalau anak-anak biasanya di sekolahan di SMP itu tidak lagi dipuji tapi dihargai. Gitu Bapak Ibu, karena begitulah prinsip yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada anak sebenarnya Ibrahim Abbas. Mereka beliau ini tidak lagi dipuji, tapi kepada Hasan bin Husain itu dipuji. Jadi kalau anak SD bapak dan ibu bilang kalau anak SD, dia bilang ayah ibunda, aku bisa mewarnai, aku hebat mewarnai. Ibu dan ayah pas kalau ngomongnya, Allah hebat sekali anak ayah, anak bunda bisa mewarnai, itu pasti. Pas banget itu. Ya udah ya. Tapi kalau anak SMP datang, dia bilang ayah, ya aku tadi di sekolahan bisa mengerjakan pekerjaan yang paling sulit ayah. Kalau ayahnya bilang, Allah nak hebat sekali anak ayah. Anaknya bilang, biasa aja tak. Nggak usah ditutup banget. Kenapa Bapak Ibu? Dia perkembangan biologisnya sudah umur 13 tahun. Perlakuan perkembangan emosionalnya nggak bisa lagi dipuji tapi dihargai. Kalau umurnya sudah 13 tahun, kemudian masih dipuji seperti anak SD, namanya kita sedang memperlakukan tidak baik, tidak patuh kepada anak-anak kita. Karena dia tak butuh pujian. Yang dibutuhkan adalah kalau ayah bilang, ya Allah lah, pasti kamu bekerja keras untuk hasil yang hebat ini. Luar biasa, Pak. Karena yang sedang dibutuhkan itu adalah ya tolong puji harga diriku, bukan citra diri. Kalau anak SD butuh citra diri, Pak. Ya, jadi kalau anak SD Bapak Ibu misalnya bilang, ya aku tadi berhasil mengerjakan pekerjaan ini. Kalau ayah mengatakan, Masya Allah, kamu pasti bekerja keras untuk pekerjaan ini. Anak SD ayah bilang, momen gitu apa ya? Apa sih maksudnya apa nih? Maksudnya apa gitu ya Pak? Karena nggak nyambung sama dia. Karena anak SD butuh citra diri Pak, citra diri. Ayah pulang nih, pulang kerjaan, ayah taruh sepatu di rak sepatu, itu anak ayah yang kelas 3 ke bawah itu pasti ngurus sepatu ayah lagi. Apakah dia membenahi sepatu ayah? Enggak, nggak usah percaya ya. Sebenarnya apa yang diinginkan sama ayah? Kenapa dia urus lagi sepatu ayahnya supaya rapi itu? Ada yang diinginkan? Dia bilang sama ayah, saya, kita udah gak ketemu 9 jam loh ya. Ayah, aku butuh melegalisasi. Akunya anak yang seperti apa? Gitu loh Pak. Itu namanya citra diri. Makanya ayah kan bilang, kalau dia susun lagi kan, ya sepatunya seperti ini ayah. Ayah kalau nggak sempat ngomong, ayah gini aja. Mas, kalau ayah sempat ngomong, ya, kamu Masya Allah anak yang suka membantu ayah menyelesaikan sepatu. Itu satu, itu namanya citra diri. Itu Bapak Ibu ya, itu namanya pencitraan. Itu Bapak Ibu. Dia butuh itu. Jadi Bapak Ibu selamatkan anak-anak untuk masa depannya dengan banyak memuji di usia-usia ini. Jangan pelit gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya dia susun sepatu ayah lagi, kemudian ayah dia bilang, ya ini sepatunya harusnya ini nih ya. Ayah nggak usah bilang, udah mas mahal. Jadi itu kan, itu anak-anak dia mengalami stres itu Bapak Ibu ya, stres ya. Kemudian try-nya gampang, yang gampang kalahnya. Baik. Kemudian kenapa kita membahas parenting partnership? Kenapa kita membahas bahwa kita Bapak Ibu dengan orang yang sebelah sini harus dunia dan sesurga, serumah dan sejiwa. Kenapa kita bahas itu Bapak Ibu? Dalam rangka apa? Dalam menjalankan amanah Allah ini. Ini nggak bisa sendiri Bapak Ibu. Jadi misalnya ini anak 0 sampai 7 tahun itu, karena anak itu amanahnya Allah, miliknya Allah, bukan milik kita, bukan milik yayasan. Kalau miliknya Allah berarti harus diatur dengan cara-cara sang pemilik. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi kalau anak itu Allah Bapak Ibu anak SMP, kurikulum utamanya adalah kita tanya dulu Allah maunya anak SMP itu kurikulumnya seperti apa? Gitu ya. Sebab kalau kita nggak jalankan kurikulum Allah, ada satu hal yang paling berat dalam pengasuhan, namanya keberkahan.
Kalau Allah cabut keberkahan itu, kenapa Allah cabut keberkahan? Karena Allah cemburu sama kita. Anak 0 sampai 7 tahun milik Allah, tapi kita nggak ngatur dengan cara Allah. Allah cemburu. Itu apa itu? Ini mic mereknya asli. Saya harus menggunakan mengoperasikannya asli ini dengan manual booknya asli. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya Bapak Ibu? Kalau saya gunakan manual yang lain, nggak bakalan nyambungnya. Demikian juga dengan anak-anak miliknya Allah. Sudah barang tentu kalau miliknya Allah sudah lengkap memberikan manual. Jadi kalau gitu, apa yang harus kita lakukan kepada anak kita dalam paradigma taksir? Cari dulu kurikulumnya Allah maunya apa? Itu Bapak. Di usia 0 sampai 7 tahun maunya Allah apa? Di usia 8 sampai 19 tahun di anak-anak SMP, 15 tahun maunya Allah apa? Itu apa? Usia 15 tahun maunya Allah apa? Setelah itu baru kita pasang kurikulum kita. Tapi kalau kita nggak pasang kurikulum Allah, tapi kita pakai kurikulum manusia lebih dahulu, Allah cemburu sama kita. Itu apa? Kalau Allah cemburu, Allah cabut keberkahan di rumah tangga. Selesai sudah. Fasilitas menjadi nothing. Itu apa? Saya ngomong ini apa? Saya merasakan, saya praktekkan yang salah itu saya di usia 0 sampai 7 tahun saya nggak ngerti gitu apa. Yang paling berkembang itu adalah yang Allah sebutkan di surat An-Nahl 8. Itu kurikulumnya. Jaga pendengaran anakmu, jaga penglihatan anakmu, jaga hati anakmu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kita urus anak guru PAUD, guru TK itu pekerjaannya cuma 3 sebenarnya Bapak Ibu. Kita punya anak 0 sampai 7 tahun, pekerjaannya itu cuma 3. Menjaga pendengaran anak, menjaga penglihatan anak, menjaga hati anak kita. Selesai sudah. Tidak ya benar. Ya Bapak Ibu, wajah lakum sama wal absar wal afidah. Selesai sudah. Jadi itu basic dari semuanya. Ketika anak saya masuk usia 8 sampai 15 tahun sampai 16 tahun, saya nggak ngerti manualnya Allah dengan anak 8 sampai 15 tahun seperti apa. Maka repot sekali ngurus anak di usia itu, Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Bukan saya nggak baca buku parenting, bukan saya nggak ikut seminar parenting, bukan saya nggak ikut pelatihan parenting, bukan saya nggak ikut itu. Saya mengikut itu dulu Bapak Ibu, saya bikin modulnya dan lain, tapi susah ngurus anak di usia sampai 15 tahun. Baru saya ngerti itu Bapak Ibu, kenapa susah ngomong dengan anak di usia itu, kenapa susah nyuruh anak di usia itu, kenapa susah mendisiplinkan anak di usia itu. Ada satu yang paling penting yang hilang dalam pengasuhan saya pada anak-anak. Apa itu Bapak Ibu? Keberkahan. Jadi Allah cemburu gitu. Itu milik Allah. Seolahnya Bapak Ibu, ini anakmu 8 sampai 15 tahun miliknya Allah. Kenapa nggak dia atur dengan cara saya? Itu kata Allah, betul Bapak Ibu ya. Jadi kalau Allah marah, Allah cemburu. Betul Bapak Ibu? Ya, betul Bapak Ibu. Kalau Allah cemburu, fasilitas menjadi nafik. Nah ya udah ya. Nah baik. Kemudian Bapak Ibu yang berkesempatan, nah, ini target-target kita di usia-usia ini. Kenapa kita parenting partnership? Kenapa kita membereskan hubungan dengan kita dengan pasangan kita? Karena masing-masing ada amanah. Ya, amanah 0 sampai 7 tahun itu citra diri. Itu Bapak Ibu yang berkembang 3. Apa itu yang berkembang? Ayah muda, pendengaran, penglihatan, dan hati. Cara mengarahkannya kata Rasulullah SAW dengan 3 juga. 1, mengarahkan. Yang kedua, membiasakan. Yang ketiga, meneladankan. Itu Bapak Ibu ya. Karena anak 0 sampai 7 tahun itu tugas kita cuma mengarah. Betul ya Bapak Ibu ya? Anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun itu nggak ada anak yang soleh dan soleha Bapak Ibu. Belum ada gitu anak Bapak Ibu ya. Menuju soleh dan soleha ada. Tapi anak yang normal itu adalah 0 sampai 7 tahun, anak yang salah. Kalau anak salah di usia 0 sampai 7 tahun, itulah sebabnya kenapa kita punya anak 0 sampai 7 tahun, kita berusaha menjadi orang yang soleh dan soleha. Kenapa? Supaya menunjukkan anak kepada anak kita yang soleh itu seperti ini, yang salah seperti ini. Kan itu ya Bunda ya. Misalnya gini, anak 0 sampai 7 tahun dia makan minum tangan kiri. Makannya di depan ayah. Apa takdir Allah ini Bapak Ibu? Takdir Allah apa? Sang ayah mengarahkan makan dan minum itu yang benar seperti apa. Kan itu tugas kita. Itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa 0 sampai 7 tahun ibu-ibu dan bapak-bapak jangan fokus kepada yang salah. Karena anak memang salah gitu Bapak Ibu. Dia minum makan tangan kiri. Ibu jangan bilang tangan kiri lagi, tangan kiri terusan. Iya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Kemudian anak kita yang kita urus sekarang di anak SMP ini, salah satu cara pengasuhan yang terbaik itu adalah salah satunya adalah pengasuhan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail usia 2 digit di usia ini, 9, 10 ke atas.
Saya nggak ngerti Bapak dan Ibu. Di usia-usia anak saya, di usia 8 sampai 15 tahun, 9, 15 tahun, saya nggak punya rujukan. Jadi bagaimana menghebatkan anak? Jadi yang saya lakukan itu adalah seperti orang pemadam kebakaran gitu Bapak Ibu. Salah sini kebakaran sini, disiram di sini gitu Bapak Ibu. Jadi capek banget pekerjaan gitu. Jadi saya nggak mengerti yang esensinya mengurus seperti apa. Tahu-tahunya Nabi Ibrahim menunjukkan, Allah mengizinkan lewat Nabi Ibrahim bahwa mengurus anak-anak SMP ini cuma 3. Laughing, cintai dia apa adanya, kemudian jadilah seorang coaching, dan ketiga adalah jadi seorang model. Selesai sudah, itu Bapak Ibu. Jadi laughing, mencintai anak apa adanya, gitu Bapak Ibu ya, dan kemudian jadi coach, jangan jadi teacher, jadi coach, itu Bapak Ibu ya. Jadi coach itu kan kita membantu dia untuk menyelesaikan persoalan, namanya proyek akil balik, gitu Bapak Ibu. Baik. Nah, ayah dan bunda yang Allah, kenapa kita menjalankan paradigma tafsir? Karena tantangan ayah bunda mengasuh anak remaja di era digital. Ini mungkin bunda merasakan ini fitnah karena salah pengasuhan. Gitu Bapak Ibu ya, anak laki-laki yang tidak terlaki-lakikan, anak perempuan yang tidak terperempuankan, anak perempuan yang di usia SMP, usia ketika sebelum SMP-nya dia nggak mendapatkan kehangatan, nggak mendapatkan kedekatan, sehingga ketika SMP dia gampang banget nyerahin sesuatu kepada orang laki-laki yang memberikan kehangatan, kedekatan. Bapak Ibu ya, saya sekitar 2 bulan yang lalu Bapak dan Ibu, nauzubillah min dzalik, saya izin dengan keluarga ini, saya harus mendampingi hampir 5 pasang anak SMP perempuan, anak laki-laki dan perempuan di Jakarta. Mereka membayar sebuah apartemen, menginap di sebuah apartemen mewah itu Bapak Ibu, dan mereka itu bayar, mereka urunan bayar. Jadi tetangga ini mengeluh ke yang mengelola apartemen. Kenapa? Karena suaranya sangat berisik sekali. Dan kemudian mengeluh apartemen yang mengelola apartemen, kemudian dia singkat cerita ngasih informasi lah untuk digerbek lah gitu Bapak Ibu. Tetapi saya minta untuk tidak digerbek itu, tidak polisi yang duluan gitu Bapak Ibu. Tapi saya pengen jangan-jangan apa yang terjadi, saya sudah ingin. Ayah dan bunda yang menurut Allah SWT, saya ketika saya buka pintu itu Bapak Ibu ya, karena dibukain dari dalam, pas melihat keadaan itu saya sebenarnya udah pengen nangis Bapak Ibu. Melihat 5 pasang anak SMP, tidak ada satu helai pun pakaian di antara mereka itu. Jadi mereka memang sedang seks party gitu aja. Dari apa seks partinya seperti apa? Itu bergelimpangan Bapak dan Ibu. Alat maaf ya Bapak Ibu ya, alat kelamin anak laki-laki, anak kelamin anak perempuan itu yang fake, yang gampang dibeli di mana-mana sekarang udah, ya itu ada di mana-mana Bapak Ibu gitu. Sudah saya ceritakan ya Bapak Ibu ya, kita fasilitasi, kita mediasi dengan orang tua dan lain-lain. Saya kumpulkan anak yang 10 orang. Saya bilang abang, saya bilang mas, mbak, saya Ayah Irwan, bukan polisi. Saya mau menemani kalian. Apa sebabnya persoalan ini gitu Bapak Ibu. Ini kan sebuah pekerjaan yang menurut saya tingkatnya sudah tingkat yang parah banget ya Bapak Ibu. Nyewanya apartemen itu, nyewanya 1 malam itu sekitar 7,5 juta lebih gitu Bapak Ibu. Dan mereka harus beli makanan dan lain. Dan itu ternyata mereka dapat uang dari orang tua gitu ya. Saya singkat cerita Bapak dan Ibu ya, saya tanyalah bukan wawancara formal gitu, saya santai, saya bilang kenapa sih Kak, saya tanya ke anak perempuan, kenapa anak perempuan kok dengan anak laki? Salah satu anak perempuan yang jawab adalah, saya menyimpulkan bahwa anak-anak ini di usia 0 sampai 7 tahun rata-rata nggak mendapatkan 5K dari bapak ibu. 1, dia nggak mendapatkan kehangatan dari bapak ibunya di usia 0 sampai 7 tahun. Kehangatan itu ayah bunda adalah hubungan suami istri, hubungan bapak ibunya. Bapak ibunya dulu di usia 0 sampai 7 tahun sering bertengkar gitu bapak ibu ya, sering apa gitu, mukanya saling nggak enak lah sama-sama. Itu direkam mana kita, sehingga anak kita itu memang adalah nervous dia. Ketika dia usaha balik itu, dia membutuhkan itu sebenarnya, membutuhkan orang yang mendengar dan lain-lain. Kedua, anak-anak ini tidak mendapatkan kedekatan. Kedekatan itu fisik bapak ibu. Anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun yang jarang dipeluk, jarang dicium, jarang diusap, gitu ya bunda ya. Terutama bagi anak perempuan yang mengalami ini, anak perempuan dari ayah. Jadi ayahnya jarang memberikan apresiasi yang sifatnya fisik itu loh bapak ibu. Usia 0 sampai 7 tahun. Maaf ya, saya normal misalnya. Misalnya anak perempuan itu dari sini sampai ke bawah itu namanya titik seksualitas.
Bunda ya, kalau anak laki-laki dari sini, dari bagian sini sampai ke bawah namanya titik ayah. Nah itu jarang disentuh oleh ayah. Jadi kalau anak laki-laki itu biasanya pukul-pukul gitu, apa misalnya jempol-jempol gitu kayak ini. Kalau anak perempuan itu diusap ya, diusap. Itu adalah kebutuhan utama bagi anak-anak perempuan di usia-usia 0 sampai 7 tahun. Dan itu mereka nggak dapatkan itu. Secara sederhana Bapak Ibu, sangat gampang mereka melakukan itu, kebutuhan kehangatan itu mereka dapatkan dari pasangannya, kedekatan itu dapatkan dari itu, dan mereka melakukan puncaknya adalah sex party. Nah, baik, ayah bunda itu namanya fitnah, ya. Kemudian waktu dan kemampuan yang terbatas, bapak dan ibu tadi Ustaz menyampaikan, anak-anak usia SMP ini nggak bisa memberikan, kita nggak bisa meluangkan, nggak bisa memberikan waktu luang, nggak bisa, tapi harus meluangkan waktu. Jadi nggak bisa waktu sisa, bapak dan ibu, nggak bisa waktu sisa, harus memberikan meluangkan waktu. Jadi ayah Iron, apakah waktu yang panjang? Nggak butuh anak SMP waktu yang panjang dan bapak dan ibu, nggak butuh. Tapi waktu yang sifatnya investing time, gitu bapak ibu. Waktu yang bermakna. Pertemuan cuma 2 menit, tapi pertemuan yang luar biasa. Pertemuan yang 2 menit, dia bilang, ya, aku tadi di sekolah ada masalah. Ayahnya lagi pegang handphone, ayahnya taruh handphonenya, kemudian ayahnya melihat. Jadi gimana? Ya Allah, gak butuh dia waktu berjam-jam. Tapi anak butuh 2 menit ketika dia melihat ayahnya, mendengarkan dia dengan alis mata ayahnya ikut mendengar, telinga ayahnya ikut mendengar, mata ayahnya ikut mendengar. Cuma 2 menit dia butuhkan. Anak laki-laki bilang, udah ya, makasih ayah. Kenapa itu Bapak Ibu? Karena bagi anak-anak laki-laki di usia anak perempuan di usia itu, dia nggak butuh panjang-panjang. Dia nggak butuh jalan keluar dari ibu. Yang dibutuhkan adalah, please, rasain apa yang aku rasain. Gitu Bapak Ibu. Maka salah satu keterampilan mendengar, keterampilan komunikasi anak SMP itu kita adalah kalau mendengarkan anak bicara, dengarkan dengan empati. Kalau bicara dengan anak SMP, bicara dengan respect. Pasti dia akan ngomong dengan kita. Okay. Baik, mudah-mudahan janjinya bisa. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan, ayah dan bunda adalah satu, kalau saya 3 ini Bapak Ibu sudah lakukan ya. Satu, benahi relasi spiritual, karena tadi saya sebutkan, ini anak Bapak Ibu SMP, terutama anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki Bapak, dia betul-betul tokoh spiritual. Itu Bapak Ibu yang betul tokoh spiritual. Ibu-ibu doronglah para suami yang punya anak kelas 7, kelas 8, 9, dorong suami untuk mencontohkan seperti apa laki-laki itu beragama gitu loh Bapak Ibu. Ya bunda, saya agak bergetar ngomong ini ayah bunda, karena di lapangan Bapak Ibu kita ngelihat anak kita gampang ngomong jaingnya gampang, ngomong kebun binatangnya gampang, ngomong bak, gitu gampang tuh Bapak Ibu. Kenapa itu Bapak Ibu? Karena dia nggak punya modal. Anak laki-laki kita pergi di luar di lapangan itu, ada orang miskin yang terduduk itu Bapak Ibu, yang nenek-nenek yang sudah sepuh, sudah sangat tua gitu, itu nggak ada terlatih dia untuk mengatakan maaf ya nih numpang lewat, nggak ada Bapak Ibu. Kenapa ayah bunda? Apa sebabnya? Apa sebabnya Bapak Ibu? Karena dia nggak punya modeling itu ayah, nggak punya modeling itu. Nah, saya mau punten ya Bapak Ibu ya, saya mau bicara khusus dengan ayah, karena usia SMP usia ayah, itu Bapak Ibu. Usia SMP itu ayah yang bekerja habis-habisan di usia SMP itu. Karena apa? Ayah nanti kalau pilihannya cuma 2 ayah, anak SMP nggak ayah pegang, take it or leave it. Ayah ambil anak ayah selamat di masa dewasanya. Kalau misal anak ayah lepas, akan dipegang oleh banyak orang di dunia ini. Maka dewasanya menjadi sangat sulit. Gitu ayah. Terlalu serius gitu Bapak Ibu? Enggak ya Bapak ya. Kita tepuk tangan dulu buat Bapak-Bapak. Ya. Ini pertemuan yang dahsyat ini Bapak. Pas banget Bapak datang karena urusannya urusan apa ini sebenarnya Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Enggak usah ibu-ibu enggak usah bilang kan, enggak usah. Nanti jadi emosi. Ya, Bapak ya. Jadi apa satu relasi spiritual itu ya benar relasi spiritual. Ibu-ibu dorong ya kami itu untuk kalau subuh itu ke masjid itu Bapak Ibu ya, dibawa anak laki-laki. Didorong anak laki-laki. Ibu mau mendorong suami ke masjid subuh-subuh? Ibu udah bangun Bu? Udah ya. Ya, didorongnya Bapak Ibu ya, karena apa ya Bapak Ibu, karena kalau suami mengatakan gitu, "Dek, kenapa karena kamu harus mendorong saya soal subuh ke masjid?" Ibu bilang apa? Jawabnya apa?
Gimana ibu jawab? Belum ada. Ya, ya, ibu kalau saya usulkan kalau ada suami nanya begitu, ibu ingat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu kalau ngomong sama suami nggak langsung jawab. Kalau langsung jawab kami emosi. Karena mesin kita berbeda ibu ya. Kalau ibu-ibu mesinnya mesin dari Jepang, sekali starter jalan gitu apa ya. Kalau kami dari Amerika, gitu ya. Perlu pemanasan lebih dahulu. Jadi ibu kalau ibu ngomong itu ke suami dan sebuah sebuah yang belum dilakukan oleh suami, menurut hemat saya, Ummu Sulaim itu pesan selesaikan bawah perut suami dulu, selesaikan perut suami, baru ngomong. Itu Bapak Ibu ya. Nangkap ibu ngerti? Selesaikan bawah perut suami, selesaikan perut suami, baru ngomong. Ke musola subuh-subuh, nggak usah disuruh pun kami udah pergi itu budaya gitu ya. Karena harus mandi pagi-pagi. Nah yang kedua adalah prinsip pernikahan, prinsip pernikahan sedunia dan di surga, kemudian nasib pengasuhan. Baik, ini ngeberesin relasi pernikahan. Ayo bunda ya, sudah ini kita sudah punya ini Bapak Ibu. Salah satu supaya kita bisa sedunia dan di surga, serumah dan sejiwa adalah mari kita benahi, kita tanya, kita punya nggak roadmap pernikahan? Kita maksudnya saya begini untuk dalam pernikahan. Bapak Ibu sudah lakukanlah insya Allah ya. Roadmap pernikahan itu adalah kita sudah punya tujuan yang sama dalam pernikahan kita dan bagaimana mencapai tujuan itu. Gitu Bapak Ibu ya. Salah satu tujuan kita dalam berumah tangga dan pernikahan agar kita dunia kita sama, surga kita sama adalah Ar-Ra'd 20, Ar-Ra'd 23. Jadi tujuan kita menikah Bapak Ibu adalah salah satunya adalah ketemu kembali dengan pasangan kita, dengan suami, dengan istri, ketemu di surga. Dengan anak-anak ketemu lagi di surga. Namanya surga, ada khusus Allah berikan itu. Itu Bapak Ibu, itulah sebabnya kenapa kita sering berantem, tapi kita tetap kokoh gitu. Kita misalnya ada masalah dengan istri, kita selalu bilang istri maafkan aku ya dek ya. Gitu. Kenapa kita minta maaf? Karena kita sama tujuan kita, gitu loh Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau kita berantem terus nggak punya sama tujuan, mungkin sudah lama kita berpisah, gitu loh Pak. Jadi kita nggak berpisah, kita bertahan, kita saling menghormati karena apa? Tujuannya sama. Sama seperti kita dengan sekolah Bapak Ibu. Kenapa kita bekerja sama? Kenapa ibu-ibu, bapak-bapak komite semangatnya luar biasa? Karena apa? Karena ada gaji. Komite nggak ada gajinya gitu loh Bapak Ibu. Apa sebabnya? Kenapa? Karena tujuan kita sama. Udah lah ya. Nah, jadi tujuan kita sama, sama-sama bertemu lagi di surga Aden. Ibu-ibu masih berdoa ketemu dengan suami sekarang di surga Aden. Agak berat ya jawabnya. Agak berat ya. Oke, saya tanya ke ibu yang di sini. Ibu-ibu masih berdoa ketemu dengan suami yang sekarang di surga? Tambah berat ya. Oh iya ya. Ya. Bapak-bapak masih berdoa ketemu dengan istri sekarang di surga? Iya, iya. Karena kita sudah lebih 5 tahun pernikahan, jawabannya memang berat, Bapak Ibu ya. Wallahu a'lam ya. Tapi inilah yang mengikat kita itu Bapak Ibu ya tujuan. Kalau saya Bapak Ibu ya menasihati diri saya, nanti pulang ke rumah duduk berdua, sholat kita bareng-bareng berdua dulu Bapak Ibu, sholat hajat, sholat tobat lah, kemudian duduk berdua pegangan tangan. Bapak bilang ke istri I love you so much, itu Bapak Ibu ya. Istri bilang, sehat, gitu Bapak Ibu ya. Jadi jawab gitu ya. Tapi apa yang kita mau benahi dulu pertama? Kalau kita belum punya tujuan, kalau saya Bapak Ibu ya, saya dulu melakukan, saya dulu awal-awal pernikahan sampai 5 tahun, sampai 7 tahun pernikahan nggak punya roadmap. Jadi bertengkar itu gampang gitu Bapak Ibu. Bertengkar itu gampang banget untuk, gitu. Gak ada yang nyatuin, gitu Bapak Ibu. Gak apa yang nyatuin tujuan bersama, gitu ya. Jadi saya dulu berdua bareng, terus saya bilang sama istri, Dek, I love you so much. Istri saya mungkin membuat emosi saya, verbal banget, gitu. Saya ternafas gitu. Kalau enggak saya, kalau insya Allah udah mau muji malah dibilang formal banget gitu, Bapak. Saya bilang maafkan saya sebagai seorang nahkoda kapal. Sudah hampir 7 tahun kapal ini berjalan di lautan yang benar-benar nggak kita bisa duga, ombaknya datang, badainya datang. Kamu kuat sekali. Sementara apa? Saya minta maaf. Sebagai nakoda, saya belum punya tujuan selama ini sudah. Istri baru serius tuh. Iya, gitu Bapak Ibu. Meledak 7 tahun.
Aku juga bingung sebenarnya Mas gitu. Ini Mas sebagai seorang nakoda, kapal kita besar, ada anak-anak di dalamnya, ada ibuku numpang di kapal Mas ini, kemudian nggak tahu Mas ini nggak tahu ini kemana mau diarahkan kapal ini. Saya bilang, saya mohon maaf ya, 7 tahun lebih saya nggak pernah bilang sama kamu kemana tujuan. Sekarang saya bilang tujuan kita ke Aden, ke surga Aden, Ar-Ra'd 23. Jadi kalaulah aku ngebudiin kapal ini, itu salah-salah, kamu berhak mengatakan, Mas, tujuannya masih ke Ar-Ra'd apa belum gitu Bapak Ibu. Ya. Nah ini mungkin satu hal yang mungkin mendasar juga Bapak Ibu kita harus lakukan di rumah. Ini hanya sekedar inspirasi saja Bapak dan Ibu, ini tujuan. Ini ada beberapa tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan. Kalau yang nomor 2 ini adalah 5 tahun pernikahan, di 10 tahun pernikahan, ini lebih dari 10-15 tahun pernikahan, ini terakhir periode terakhir. Nah kalau kita tahu posisinya gitu Bapak Ibu ya, ini kita lagi di mana sekarang deh, kata seorang suami. Kita lagi 10 tahun pernikahan. 10 tahun pernikahan itu apa yang terjadi? Anak. Nah harus kita cek untuk menangani anak ini, kita sudah menjadi sahabat apa belum? Kita sudah menjadi partner apa belum? Kita sudah ada partner parenting partnership-nya atau belum gitu ya benar ya? Atau anak kita sudah tahu 10 tahun menikah, kita masih sendiri-sendiri sebenarnya gitu loh Bapak Ibu ya. Bagaimana cara membangunkan anak? Sepertinya kita nggak pernah membicarakan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam rumah ini tidak ada yang bersatu gitu Bapak Ibu. Aku ngebangunin anak dengan cara aku, kamu bangunin anak dengan cara kamu. Gitu Bapak Ibu ya. Nah saya ini contoh ke saya yang tidak terlalu bagus, tidak usah diikuti Pak. Hampir 10 tahun lebih ayah. Sampailah anak 10 tahun itu ketika dia umur 10 tahun, dia bilang sama saya gitu, ayah boleh nggak aku punya adik, boleh nggak aku ini sampai dia aku aja yang jadi korban. Adik-adikku boleh nggak ayah dengan ibu sepakat cara membangunkan. Aku oke lah ya, 10 tahun aku nggak tahu membangunkan anak itu seperti apa. Aku dengar dari guruku di sekolah bahwa bangun pagi itu orang tua harus menyebutkan nama Allah, nama Rasul. Aku 10 tahun ayah, aku nggak pernah mendengar nama Allah dan Rasulnya ketika ayah dengan ibu membangunkan anak. Apa sebabnya? Karena urusan itu aja saya nggak berdua gitu Bapak. Serumah tapi nggak serumah tapi nggak sejiwa sebenarnya. Hanya urusan membangunkan saja itu saya nggak pernah bicara. Nggak ada parenting partnership-nya urusan. Nah yang menarik. Nah baik, itu ada tahap-tahap berikutnya. Baik. Yang kedua, ayah bunda adalah kenapa kita harus parenting partnership, karena ada amanah yang lain, yaitu menjalankan roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan itu apa Bapak Ibu? Sesungguhnya berbeda mengurus anak laki-laki dengan mengurus anak perempuan berbeda? Berbeda. Memang Allah sebutkan berbeda. Di rumah dan di sekolah berbeda, itu Bapak Ibu berbeda. Nanganin anak perempuan, anak laki-laki pasti berbeda. Nah ini salah satu gambaran sederhana saja. Roadmap anak laki-laki itu targetnya 21 tahun, 23 tahun ke atas, dia harus mempunyai kelaki-lakian yang ini. Ada 7 kelaki-lakian. Itu apa itu? Ayah Irwan, boleh nggak anak saya menjadi seorang insinyur? Boleh banget. Menjadi seorang dokter boleh, tapi dokter yang punya kelaki-lakian. Itu apa itu? Anak perempuan saya, Ayah Irwan, boleh menjadi pengusaha? Boleh. Menjadi seorang dokter? Boleh. Tapi dia punya keperempuanan. Pastikan dia seorang dokter yang punya keperempuanan. Anak perempuan saya, Irwan, nanti kelak punya hari menjadi seorang pedagang terkenal, saudagar terkenal, boleh kaya raya, boleh. Tapi ketika sore hari ada ketukan halus di pintu rumahnya, anak perempuan kita yang kaya raya ini, ketukan halus di pintu rumahnya sore hari, semua kekayaan, semua harta itu dia taruh di bawah, dia langsung bukakan pintu menyambut seorang laki-laki yang bernama suami. Dia khidmat sama suami. Dia bilang, aku sudah siapkan ini minumnya untuk sudah siapkan ini. Sampai suaminya bilang, Dek, kamu tuh kan gajinya lebih besar dari aku, kamu penghasilannya lebih besar dari aku, tapi kenapa kamu hormat betul dengan aku? Anak perempuan kita nanti kelak pada hari akan menjawab, Alhamdulillah Mas, Alhamdulillah dulu waktu aku kecil, aku sudah dikenalkan oleh bapak ibuku kepada 4 perempuan yang disebut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini anak perempuan yang harus, anak perempuan untuk mendapatkan keperempuanan itu harus kita kenalkan 4 perempuan ini. Itu ya. Jadi kalau anak bunda di TK, ceritain 4 perempuan ini. Kalau anak perempuan bunda. Kalau anak bunda sudah umur 9 sampai 15 tahun, praktekkan 4 perempuan ini. Ya, supaya dia punya keperempuanan kelak kemudian hari. Baik. Nah, itu ayah bunda, persiapan kita 3. Seterusnya adalah ini teori saja, lakukan parenting partnership. Parenting partnership itu adalah ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika megang anak-anak usia-usia 2 digit, anak-anak SMP. 1, kita lihat di As-Saffat 102 itu, 1 laughing,
Yang kedua adalah coaching, yang ketiga adalah modeling. Loving itu adalah bagaimana Nabi Ibrahim mencintai anak beliau apa adanya, atau you just the way you are. Itu apa itu ya? Jadi Nabi Ibrahim memanggil anak beliau Nabi Ismail dengan panggilan ya, ya bunaya. Panggilan yang sangat luar biasa itu apa itu? Meskipun jarang ketemu dengan anak beliau, tapi cinta beliau nggak pernah kurang. Rupanya Bapak dan Ibu, semuanya basicnya adalah itu. Mendisiplinkan anak SMP itu based on cinta sebenarnya, bukan based on kekerasan. Bukan karena dia anak kita hormat sama kita, patuh sama Bapak dan Ibu, itu bukan karena dia takut, tapi karena dia cinta dan sayang sama kita. Itu apa itu? Yang kedua adalah coaching. Ada nomor 5 itu Bapak Ibu. Salah satu contohnya coaching itu Nabi Ibrahim mencontohkan bagaimana menurutmu, itulah Bapak Ibu ya. Kalau para ahli parenting, ahli fathering mengatakan pegang anak usia SMP, rubah perannya. Tadi saya menyebutkan bukan as a teacher lagi, tapi as a coach. Jadi seorang coach gitu Bapak Ibu. Anak perempuan Bunda bilang, Bun, aku tadi gini-gini di sekolahan. Bunda nggak usah langsung selesaikan. Oh iya, Bunda pernah pengalaman. Bunda bilang, kamu belajar aja. Kali itu selesai, tapi ketika dia nanti real life-nya dia kebingungan gitu Bapak Ibu. Dia cari Bapak Ibu udah nggak ada. Sementara persoalan itu datang terus gitu Bapak Ibu. Sementara bekal yang diberikan nggak ada. Gitu ya Bunda ya. Baik. Namanya coaching. Coach ya Bunda, yang ketiga adalah modeling. Baik ayo Bunda, ini ke keterangannya sedikit. 3 tugas parenting partnership yang kita harus berdua nih Bapak Ibu, dan bareng dengan pihak sekolah, loving, coaching, dan modeling. Ayah Irwan, mana yang lebih dahulu, loving, modeling, atau coaching? Kalau saya loving ya Bapak Ibu ya. Loving, kalau anak-anak remaja itu loving ya. Tapi kalau anak-anak yang usia dini itu biasanya adalah modeling. Bapak Ibu ya, modeling. Jadi modeling kita contohin dulu, nanti baru ya ini. Nah ini keterangannya, mencintai anak-anak kita usia remaja itu susah tanpa mencintai sang pemilik dari anak remaja. Tadi saya mengatakan bahwa pegang anak remaja, Bapak dan Ibu agak susah kalau Bapak Ibunya nggak berusaha untuk mendekat kepada yang pemilik dari anak remaja. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah Pak, karena anak remaja kan gini ya Bapak Ibu ya, bisa stres tuh nemanin anak remaja. Ya benar, gini. Ada. Nah, tadi seperti yang disebutkan oleh MC, bahwa ada persoalan anak remaja ini nggak bisa kita langsung selesaikan. Gitu benar ya. Ada anak remaja ini misalnya bully. Ada persoalan bully itu nggak bisa kita langsung selesaikan. Udah kamu belajar aja, nggak bisa. Itu apa ya? Bully itu adalah ada saatnya takdir Allah untuk melatih kedewasaan sang anak. Bisa jadi begitu Bapak Ibu. Begitulah cara Allah melatih anak-anak. Nah, baik. Kemudian yang kedua, agak susah kita mencintai anak kita tanpa mencintai pasangan. Ibu-ibu setuju? Saya tanya ke sini deh. Ibu-ibu susah mencintai anak-anak tanpa mencintai pasangan? Saya tahu. Ya, Bapak-bapak gimana Pak? Susah mencintai anak tanpa mencintai pasangan? Ya, oke lah. Bapak Ibu, kita biarlah waktu yang menyelesaikannya Bapak Ibu ya. Jadi pada intinya sebenarnya gini Bapak Ibu. Kita, Bapak, susah mencintai anak-anak tanpa mencintai pasangan. Karena di pasangan kita ini, orang perempuan ini, itu ada trafo besar, ada deposit pengasuhan, ada black box pengasuhan anak ada di situ, yang kita nggak pernah kan, kita nggak tahu. Itulah sebabnya kenapa kita sayangi betul pasangan kita ini, karena ada black box-nya. Ada kata kuncinya gitu Bapak. Karena anak-anak itu ketemu dengan pasangan kita lebih dahulu dari kita, gitu Bapak. Ngerasain hamilnya, ngerasain ininya. Jadi itulah salah satu alasannya. Yang kedua baru menjadi anak-anak. Nah ini Bapak Ibu, yang kedua adalah coaching. Coaching itu memberikan ilmu dan waktu. Nah ilmu memberikan adalah 5 yang diamanahkan Allah ini. Mengcoaching itu adalah menjadi sahabat aspek intelektual. Apa itu sahabat aspek intelektual? Mengurus menghebatkan intelektual anak SMP kita. Nah, apa contohnya Bapak Ibu tadi? Kalau ada apa-apa, jangan selesaikan langsung, balikin ke dia. Itu Bapak Ibu ya. Karena dia harus punya hak anak SMP itu, satu Bapak Ibu secara intelektual. Ajarkan berpikir, menganalisa, dan memutuskan. Gitu ya Bunda ya.Itulah sebabnya kami di sekolahan, di Hikmat Teladan, kalau urusan dengan anak SMP, kami minjamkan mulut kami hanya 30%. Telinga kami 70%.
Ya Bapak Ibu, kalau anak SD pinjamkan mulut kita 70%, telinga kita 30%. Kalau anak SMP kebalikan. Anak SMP jangan banyak ngomong itu Bapak Ibu. Yang banyak ngomong itu mereka. Karena dia sedang dilatih kemampuan intelektualnya, hak intelektualnya, berpikir, menganalisa, dan memutuskan. Ibu-ibu ngalamin pagi-pagi misalnya punya anak SMP, Ibu, habis mandi handuknya taruh di mana-mana. Itu apa Ibu? Pernah ngalamin? Pernah ya Ibu? Jangankan anak, bapak juga begitu. Ya. Abah Ibu bilang apa ke anak SMP? Kalau handuknya taruh di mana-mana? Ingat coaching ya. Kalau ibu mau menyelesaikan, ibu bisa bilang, selesai itu. Tapi hari itu saja, besok anak-anak nggak dapat pelajaran. Apakah ibu tiap hari akan itu? Nggak capek, udah gitu ya. Jadi gimana Bu? Ingat coaching ya Bu? Coaching ya, coaching. Nanyain ke dia. Abang sebenarnya handuk itu di mana Bang? Menurut peraturan kita di mana? Gitu enggak? Ya handuk itu di sana, Bon. Tapi aku buru-buru. Iya Bang. Kalau buru-buru gimana Bang? Semua orang buru-buru, apakah handuk itu akan pindah sendiri? Gitu lah Bu. Gitu ya. Nah, baik. Ada namanya aspek sosial. Aspek sosial itu anak remaja dengan lingkungan yang benar. Aspek spiritual tadi sudah saya bicarain. Kuatkan aspek fisikal. Nah, itulah sebabnya ayah aspek fisikal anak SMP, ayah sering pergi berdua lah dengan anak-anak SMP ya Bapak Ibu ya. Traveling berdua, bersafar berdua, naik berdua, mancing berdua atau kemana berdua aja. Itu Bapak Ibu. Nggak usah ikutlah ibu-ibunya, nggak repotin. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita berdua aja. Itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk apa Pak? Untuk melatih fisiknya, melatih emosionalnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau SMP itu konsepnya adalah hands on, minds on. Jadi pertemukan anak dulu dengan masalah, setelah itu baru kita berikan kesimpulannya. Itu lah ya. Kalau anak-anak SD itu minds on, hands on, karena dia belum punya pengalaman. Jadi Bapak Ibu cerita dulu ke anak SD. Jadi Rasulullah SAW itu adalah seorang ayah, seorang orang yang suka berkorban. Suatu hari apa-apa itu pas buat anak SD. Karena dibuatkan dulu yang minds on-nya, gitu Bapak Ibu ya. Setelah itu baru kita bilang sama anak SD, kita coba yuk kita seperti apa, gitu Bapak Ibu. Tapi kalau anak SMP dibalik hands on dulu, baru minds on, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia pulang, itulah sebabnya kalau anak SMP ayah pulang, saya bilang, gimana Pak? Abang dengan teman abang gimana? Abang masalahnya seperti apa? Jadi aku gini tadi ya, di sekolah itu aku nggak enak sama seorang temanku, terus aku ngomongnya agak sedikit kasar atau apa. Itu pasti ya. Itu namanya hands on. Baru setelah itu kita bilang, menurut abang kalau abang diperlakukan seperti itu, gimana hasilnya? Itu ya udah, itu namanya hands on, minds on. Ya udah. Baik. Terakhir adalah modeling. Nah, modeling ini adalah keteladanan Bapak dan Ibu yang berkesematan, konsisten, komitmen, toples dumor. Tadi saya nyebutkan anak SMP toples dumor ya Bapak Ibu ya. Toples dumor itu jangan banyak ngomong. Ya Bapak Ibu, jangan banyak ngomong. Bapak Ibu. Nah, anak SMP itu kalau ibu terbiasa banyak ngomong, nanti kalau ibu mau ngomong baru tarik nafas ke dia, anaknya bilang, lama nggak Bun? Kalau lama bisa nggak lewat WA aja, gitu ya. Karena bukan toples. Baik. Kemudian jadilah ayah bunda yang hadir bersama, tidak hanya hadir secara fisik, tapi hadir secara psikologis. Tadi sudah kita bahas, hadir kesadaran, sadar kita bahwa anak SMP ini kita hadirnya tidak hanya fisik, tapi juga psikologis. Kemudian ayah bunda yang terakhir, ya parenting partnership ini nggak akan bisa berjalan, walaupun kita sudah membereskan hubungan kita dengan pasangan kita yang lain, tapi ada satu alat yang luar biasa, namanya komunikasi. Nah, komunikasi inilah yang menurut hemat saya, contoh, mendengarkan dengan empati pasangan kita. Kalau pasangan ngomong, dengar dengan empati. Kalau bicara dengan pasangan, bicara dengan respect. Kemudian, teori komunikasi mengatakan semuanya tergantung kepada intention. Connection itu tergantung kepada intention. Jadi, saya terkoneksi dengan Ustadz, itu bukan karena kehebatan saya. Bukan karena hebat saya komunikasi, skill saya bukan, tetapi karena intention saya, karena niat saya benar. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau niat saya nggak benar, sahabat apapun saya berteori, itu Bapak Ibu nggak nyambung juga dengan anak, dengan pasangan kita atau dengan teman kita. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang memiliki SWT. Mudah-mudahan nanti di sharing kita ada yang menambahkan dan mengurangi silakan. Dan terakhir saya mengatakan bahwa
agar kita sedunia dan sesurga, serumah dan sejiwa. Bapak Ibu yang berkata SWT, ada 3 yang harus kita bereskan, beresin relasi spiritual. Ya Bapak Ibu ya, yang kalau kemarin tahajudnya sepekan sekali, sekarang 2 kali deh, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang tilawah Al-Qur'annya, anak SMP, Bapak Ibunya sekali dalam sepekan sekali dia mendengar Bapak Ibunya tilawah, sekarang tambahlah 2 kali, gitu Bapak Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.